Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali pagi ini lewat renungan pagi. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu pagi hari ini buat pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi kami. Kami boleh beristirahat di sepanjang malam yang telah lewat. Pagi ini kami bangun menikmati hari yang baru. Sebelum kami beraktivitas, kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami untuk mengerti, memahami firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini dari Matius pasal 4 ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tema renungan kita pagi hari ini, pencobaan melalui hal prioritas. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dalam Alkitab tidak ada suatu jaminan atau perjanjian bahwa orang percaya tidak akan mengalami pencobaan. Sebaliknya, Alkitab justru banyak berbicara tentang bagaimana kita harus berjaga-jaga dalam menghadapi pencobaan. Nah, Tuhan Yesus sendiri telah mengalami pencobaan, dan nats renungan kita pagi ini menjelaskan tentang itu. Dalam ayat sebelumnya di ayat 2, dituliskan bahwa setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya Tuhan Yesus lapar. Pada waktu yang tepat, iblis menawarkan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan utama atau yang menjadi prioritasnya saat itu. Dalam keadaan lapar, uang dan harta serta kedudukan tentunya tidak ada artinya. Prioritas bagi seorang yang lapar adalah makanan. Oleh sebab itu iblis menawarkan sesuatu yang masuk akal dan memang dapat dibuat oleh Tuhan Yesus, yaitu mengubah batu menjadi roti. Nah, hal yang serupa juga telah dialami oleh Hawa dalam Kejadian 3 ayat 1-3. Dikatakan bahwa iblis berhasil karena ternyata perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Ia kemudian terjebak dalam rayuan iblis. Esau kehilangan hak kesulungannya pada waktu ia pulang berburu. Ia lapar dan prioritas utamanya adalah makanan. Itulah yang kemudian dimanfaatkan Yakub untuk menukar hak kesulungan dengan makanan, dan itu pun berhasil. Begitupun dengan Yudas. Ia ditawari imam-imam Yahudi untuk menyerahkan Yesus dengan 30 keping perak. Bagi Yudas yang memiliki sifat materialistis dan mata duitan, uang adalah prioritas utama dalam kehidupannya, dan itulah yang kemudian dipakai oleh iblis untuk menjatuhkannya. Yudas dengan begitu gampangnya mengkhianati Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau iblis berusaha menjatuhkan Hawa, Esau, Yudas, bahkan Yesus sendiri melalui hal-hal prioritas, iblis juga akan memakai saluran tersebut untuk menjatuhkan dan menggagalkan rencana Allah bagi kita. Iblis tahu apa yang menjadi prioritas kita masing-masing, dan iblis akan masuk melalui prioritas tersebut. Iblis tahu persis apa yang menjadi idaman atau kebutuhan utama kita. Ia pun akan menawarkan sesuatu yang dapat kita buat sehingga hal itu dapat menjadi bahagian kita. Namun, dari apa yang Tuhan Yesus alami ini, kita belajar bahwa untuk menang terhadap pencobaan semacam itu, maka kita harus berani menolak. Tuhan Yesus dalam hal ini tidak mengubah batu itu menjadi roti, walaupun ia sanggup melakukannya dan ia sangat membutuhkannya karena sedang lapar. Karena itu, ingatlah bahwa apapun yang ditawarkan oleh iblis itu adalah sebuah bahaya bagi kita. Karena itu, jangan pernah mau menerimanya walaupun kita sedang membutuhkannya. Allah kita sanggup memenuhi segala kebutuhan kita. Amin. Atas firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu kami boleh renungkan bersama pagi hari ini.
Tuhan memberkati firman-Mu bagi kami semua, menjadi petunjuk, pedoman bagi perjalanan kehidupan kami. Biarlah kami menjadi orang yang senantiasa menang dalam menghadapi berbagai pencobaan-pencobaan yang ada. Berkati kami dalam berbagai kegiatan aktivitas kami hari ini, tuntun kami hidup berkenan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Selamat beraktivitas buat kita semua. Tuhan memberkati.